Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Agsta Abdul Fakih dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi S1 Kewirausahaan dengan NIM 22920423. Nah, kali ini kita bertemu di podcast obrolan mahal. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas yang bertemakan itu sukses personality ya. Jadi itu mungkin setahu kita atau pada umumnya itu personality itu adalah kepribadian ya. Padahal menurut psikologi personality plus itu ada 4 ya. Yang pertama itu sanguines dengan kepribadiannya yang populer, terus koleris itu dengan kepribadiannya yang kuat, melankolis dengan kepribadiannya yang perfeksionis, dan flegmatik itu yang berkepribadian cinta damai. Jadi dia itu sering suka kedamaian gitulah. Nah, lebih asik ini gak sih sebelum kita membahas tema yang mau kita bahas, lebih baiknya kita kenalan dulu gak sih? Karena menurut pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita gak bisa nyayang kalau nanti kita gak kenal gitu loh. Nah, ini mau dari siapa dulu nih? Dari apa aja deh? Nah, dari kakak yang pojok. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Perfitria dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Sosial, NIM 22920479, biasa dipanggil Anissa. Berarti yang kakak paling pojok ini namanya Kak Anissa guys. Jadi dia itu di Amikom ya? Iya, di Universitas Amikom. Nah, sekarang yang mana nih? Yang tengah aja ya, kita yang tengah. Diurut berarti ya? Halo, perkenalkan, nama aku Hevinda Nuramaye, biasa dipanggil Ola, dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi S1 Kewirausahaan dengan NIM 22920454. Salam kenal. Yang tengah itu jangan sampai lupa ya. Dia itu nama panggilannya siapa? Kak Ola. Nah, Kak Ola. Nama panggilannya itu Kak Ola. Nah, selanjutnya mau siapa nih? Saya terakhir nih. Paling terakhir. Kenalkan, nama saya Siva Azaria, biasa dipanggil Siva, dari Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi S1 Kewirausahaan dengan NIM 22920426. Terima kasih. Ya, jadi kalau boleh tahu nama panggilnya siapa tadi? Siva. Siva. Iya. Jadi yang ini Kak Siva, Kak Ola dan Kak Anissa. Nah, soalnya kita tuh akan membahas soal personality dulu ya. Iya. Sebenarnya tuh nanti kita tuh ada beberapa pembahasan, cuma yang pertama itu kita akan membahas tentang personality. Nah, gini nih. Menurut kalian itu personality itu apa sih? Dari Kak Siva dulu deh. Kalau dari saya, personality saya tuh Enggak. koloris. Jadi kayak sepengetahuan Kak Siva itu personality itu apa gitu? Itu kepribadian dari diri kita Oh, sendiri. jadi Kak. kepribadian dari diri kita sendiri ya? Iya, benar. Nah, untuk Kak Siva sendiri, Kalau personality-nya itu gimana? Kalau saya koleris ya, Kak. Heeh. Jadi saya itu mempunyai keinginan yang kuat, menjiwai jiwa yang keras. Jika ingin memiliki sesuatu harus mendapatkannya. Jadi kayak harus banget gitu. Iya, benar. Harus aku mau dapat ini, keinginan harus itu. dapat Iya, gitu ya? benar. Oke. Bagaimanapun caranya untuk Bagaimanapun mendapatkan caranya. itu. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang dari Kak Ola nih. Menurut Kak Ola itu personality itu apa sih? Kalau menurut aku, personality sendiri itu artinya yang gak jauh beda dari disampaikan Kak Syifa, itu kepribadian dari diri seseorang, gimana perilakunya, gimana cara dia memperlakukan seseorang, pokoknya yang kelihatan deh bisa dirasakan sama orang lain gitu. Nah, dari Kak Ola sendiri, personality Kak Ola itu kalau boleh tahu apa ya? Kalau aku personalitinya itu pragmatis ya, lebih kayak cinta damai. Oh, berarti yang kayak tadi aku sebutin ya? Iya. Dia itu menyukai hal-hal perdamaian gitu, Betul. peace gitu kan? Yes. Peace kan bisa dibilang sebagai damai gitu. Betul. Ampun deh, peace gitu. Iya kan? Nah, berarti itu kayak
kayak gimana gitu? Kalau aku sih lebih ke yang nggak suka tergesa-gesa, nggak suka ribut, terus kayak yang santai gitu. Jadi enjoy aja. Iya. Gitu kan. Nah, sekarang dari Kak siapa? Kak Anissa ya? Anissa. Dari Kak Anissa deh. Jadi kayak personality itu apa sih? Kalau menurut aku personality itu kayak kepribadian dari diri kita sendiri gitu Dari kan. kita sendiri gitu. Nah. Nah, jadi Kak Anissa ini personalitinya apa? Kalau boleh tahu. Kalau aku itu pencinta damai ya, nggak suka ribut gitu Oh, kan. berarti ini Ribet simple. oh berarti ini itu guys kayak sama kayak Kak Ola kan. Iya. Yang 11-12. Apa sama persis apa 11-12? 11-12. 11-12 berarti nggak sama persis ya. Iya. Mungkin ada bedanya. Contoh yang apa kayak kalau pragmatis yang dianut oleh Kak Anissa gimana sih? Anut nggak tuh? Anut. Kalau saya itu apa ya? Kalau misal ada orang itu tuh kayak ngejudge kita atau apa itu, kayak ya biarin gitu kan. Nggak peduli sih, intinya kalau selama orang itu nggak terlalu musik kita, ya udah. Jadi kayak bodo amat lah. Iya, itu Ya, urusan masing-masing. urusan masing-masing gitu bodo amat gitu kan. Ini kan barusan kita membahas personality dari Kak Siva, Kak Ola dan Kak Anissa nih. Kalau apa ya, kita kan tahu ya sekarang itu banyak kayak mereka itu pada sukses di usia muda. Contoh banyak tuh yang umur 15 tahun, mungkin bahkan 14 tahun itu sampai ke umur 20 mereka itu sudah sukses gitu loh. Mereka sudah gencar banget kayak mencari usaha apa dia itu enggak kayak mereka itu berwirausaha. Mereka itu ada yang mungkin ada yang bekerja juga ya kan ya namanya sukses kan nggak harus kita mendirikan usaha ya. Nah menurut kakak-kakak sekalian ini definisi sukses itu gimana gitu dari Kak siapa dulu nih? Mungkin dari pojok, Kak Anissa. Oh dari Kak Anissa, ya udah dari Kak Anissa dulu nih. Definisi sukses itu gimana? Menurut Kak Anissa sendiri? Kalau menurut saya itu definisi sukses itu nggak terlalu kayak tentang pengakuan sosial aja. Nah, sukses itu kayak apa ya? Kita tuh bisa mewujudkan keinginan kita. Kayak misal kita tuh pengen kayak beli skincare gitu kan. Ya. Nah, usaha kita buat ngedapetin itu kan kayak usaha kerja Iya. atau menyisihkan uang jajan kita. Nah, dari perjuangan itu kayak untuk mendapatkan skincare itu kan, kalau udah dapat duit kita bisa beli skincare itu. Nah, itu udah termasuk kesuksesan tersendiri gitu Oh, loh. jadi itu dari hal-hal kecil juga bisa gitu kan ya. Jadi mungkin kita mau membeli suatu barang, apa kita mau beli skincare, entah baju, entah apa, ya itu dengan cara kita mungkin bisa bekerja kayak berwirausaha, apa kita mungkin usaha apa-apa gitu. Nah, itu kalau keinginan kita itu tercapai itu juga udah bisa dibilang sukses gitu loh. Itu dari hal kecil ya, nanti kan bisa berstep dari hal kecil jadi hal besar gitu. Iya, betul. Ini cukup menarik juga nih dari Kak Anissa nih. Nah sekarang dari Kak Ola deh. Kalau definisi sukses atau arti sukses menurut aku sendiri itu adalah ketika ya 11-12 sama Kak Anissa ya. Iya. Apa namanya? Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Jadi kan nggak mungkin dong sukses langsung. Ya nggak Ya, mungkin kan? juga Jadi- tiba-tiba dari sini langsung ke sini gitu Ya kan. gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi dari Kak Ola juga hampir mirip lah sama Kak Anissa. Jadi ya itu bertahap, berproses kan step by step gitu. Betul. Sekarang ini dari Kak Siva. Kalau sukses menurut saya sendiri sih, jika kita kan sedang kuliah ya Kak, jauh dari kita orang sedang tua, kuliah. ya dibiayain oleh orang tua dan kita menjalankan dengan baik. Nah, lulus kuliah dengan tepat waktu, mendapatkan nilai yang bagus. Jadi itu jika mendapatkan nilai yang bagus itu kesuksesan tersendiri Iya. bagi saya. Itu maksudnya kayak kita tuh kan kuliah gitu kita. Iya. Kita kuliah terus seperti kayak tepat apa ya lulus tepat waktu Iya. gitu dan kita memperoleh kayak Nilai yang bagus. di kuliah itu berarti menurut Kak Siva itu udah Kesuksesan. sukses dia Iya, udah benar. kesuksesan karena itu juga kayak lebih ke itu nggak sih
pendidikan. Lebih ke pendidikan gitu Iya. ya. Pendidikan guys. Nah, oke, kita ada sekarang nih baru selesai membahas soal apa tadi? Kesuksesan. Definisi kesuksesan menurut Kak Siva, Kak Ola, dan Kak Anissa. Nah, pasti ada dong kayak inspirasi dari Kak Siva, Kak Ola maupun Kak Anissa, kayak gitu loh, kayak tokoh idola yang menginspirasi Kak Siva atau Kak Ola ataupun Kak Anissa itu siapa? Kayak tokoh contohnya yang di bidang usaha gitu. Di bidang usaha gitu yang sukses itu siapa? Yang menurut kalian itu bisa ya kayak berkesan dan mungkin bisa diambil atau dicontoh gitu. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Anissa Dari, atau Kak Ola? Anissa dulu deh, biar adil kan urut gitu loh. Ya, oke. Ya, ayo. Kalau dari saya itu Bapak Khairul Tanjung ya. Dia- Gimana tuh? Dia itu semasa kuliah itu bisnis kecil-kecilan. Oh, jadi kayak dari nol banget gitu. Iya. Heeh. Dari mulai jual kaos, terus just tip fotokopian. Just tip fotokopi juga gitu. Iya. Ya. Jadi semuanya itu bisa bisnis gitu loh, bisa Ah. dijadiin bisnis. Nah, berarti semua kayak berarti hal apapun itu bisa menjadi uang gitu. Iya. Bisa Asal kita bisa. kata lain gitu ya. Terus Nah, dari beliau itu aku bisa belajar kalau semuanya itu butuh proses dan semua hal itu pasti ada yang jatuh bangunnya. Intinya itu kita harus berusaha dan tekun untuk menekuni usaha yang kita yang jalani. kita mau jalan ya, berarti jangan lupa juga ulet gitu ya. Iya. Berdoa juga jangan lupa. Nah, ini dari Kak Anissa itu mengidolakan seorang siapa? Bapak Khairul Tanjung. Bapak Khairul Tanjung ya kan. Nah, sekarang dari Kak Ola nih. Kira-kira nih Kak Ola akan mengidolakan siapa ya? kalau dari aku sih mengidolakan Jack Ma ya. Jack Ma. Ya, udah banyak sih yang tahu pasti ya sama Jack Ma. Dia itu salah satu pengusaha sukses di Tiongkok ya. Di Tiongkok. Ya, dia itu motivasi aku karena kerja kerasnya, dia nggak takut dibilang gagal, nggak takut semua, dia bodo amat gitu jadi sama orang dia lain. tuh kayak sebenarnya dia tuh kayak banyak dicemooh gitu Iya. kan ya, banyak jas sama orang lain, tapi dia tuh tetap berusaha keras gitu. Cuma itu apa ada lagi dari Kak Ola? Dia itu orang sukses itu nggak melulu soal pendidikan yang tinggi gitu. Jadi entah itu ada yang lulusan SD dia bisa sukses, bahkan orang yang nggak tamat kuliah juga mungkin dia putus di tengah jalan, dia fokus ke bisnisnya juga ada gitu. Jadi ini pesan dari aku juga ya. Boleh. Kalian jangan minder sama pendidikan kalian, asal kalian bisa buktiin itu kalian keren banget gitu. Berarti dari Kak Ola mungkin bisa dibilang gini juga ya, kalian tuh mau sukses apa enggaknya, mungkin ya, kalau kasarannya kalian mau miskin mau kaya, tapi itu tergantung dari diri kalian masing-masing. Itu nggak melihat background kalian. Iya, gitu. betul Mau background sekali. kalian itu orang kayak apa, sebenarnya kalau diri kalian itu mau, itu bakal terwujud. Ya nggak? Setuju. Nah, kalau dari Kak Siva nih, Ya, kalau dari saya sendiri, idola saya adalah Ibu Susi Pujiastuti. Tadi juga sudah dibilang dari Kak Ola, kalau bisa sukses itu nggak harus melulu dari pendidikan. Contohnya seperti Ibu Susi. Ibu Susi itu juga tidak tamat SMA, bahkan juga tidak kuliah. Dulu dia hanya seorang biasa dari nol, anak orang peternak. Habis itu dia bekerja sebagai pengumpul ikan. Setelah itu dia bisa menjadi sukses karena kerja kerasnya, oh ya, tekun. kalau nggak salah tuh Bu Susi itu yang jadi Menteri Kelautan ya? Iya itu bener ya? Kak, ya seperti itu. Jadi dia tidak gampang putus asa dan terus semangat untuk bisa menjadi sukses dalam berbisnis seperti itu. Jadi pada intinya tuh gini, Kak Siva ini kayak dia itu kayak lebih mencontoh apa gimana ya? Lebih tepatnya mencontoh karena dia Mungkin kayak mencontoh ibu A siapa sih? Ibu Susi. Oh ibu Susi ya? Ya, karena dia semangat dan tidak putus Semangat, asa. tidak putus asa. Terus Jadi mau berusaha dia maju. bekerja keras, Iya, bekerja keras. fighting gitu. Ya. Ini setelah kita membahas ini kalian itu tahu
inner beauty nggak sih? Tahu nggak? Tahu. Nah, inner beauty menurut kalian tuh gimana? Siapa dulu nih? Tadi kan udah di pojok nih. Ya bareng aja. Oke. Kalau bareng-bareng tabrakan dong. Oh ya. Berarti dari pojok dulu aja. Oke. Kalau dari saya, menurut saya itu inner beauty itu kecantikan dari dalam diri seseorang ya. Jadi itu kayak nggak melulu tentang fisik, penampilan atau sebagainya. Nah, dari Kak Olah gimana? Kalau dari aku lebih ke inner beauty itu kecantikan dari dalam yang bisa orang lain rasakan, pancarkan. Energi yang bisa dikeluarkan. Energi kayak positif gitu ya. Nah, dari Kak Siva nih. Kalau dari saya inner beauty itu kecantikan dari dalam seseorang yang terpancar dari perbuatannya. Dari diri gitu Iya benar, dari perbuatannya seperti itu Kak. Nah, berarti gini guys. Mungkin yang secara umum kita ketahui inner beauty itu dari apa ya biasanya ya? Dari kecantikan fisik gitu ya. Nah, ternyata itu inner beauty itu yang seperti kakak-kakak ini sebutkan. Jadi itu ya apa namanya kayak kecantikan dari dalam gitu, apa sifatnya, perbuatannya. Iya. Itu yang disebut inner beauty. Kurang lebihnya gitu ya. Iya. Nah, ini definisi inner beauty. Kalau menurut Kak Anissa itu bagaimana? Apa tadi? Boleh diulang? Kayak inner beauty itu gimana sih menurut Kak Anissa sendiri? Inner beauty itu Kayak yang ada pada diri Kak Anissa gitu. apa ya? Oh, dari aku Ya dari Kak Anissa itu gimana? kalau sifat nggak keenakan itu masuk nggak ya? Gak enakan gimana? Kayak semisal nih, apa sih, ada orang yang mau minta tolong, nah tapi kita tuh nggak bisa nolak gitu loh. Mungkin gini dulu. Mungkin Kak Anissa inilah masih bingung ya. Masih bingung. Coba deh dari Kak Ola dulu. Nanti kalau Kak Siva bingung apa Kak Anissa bingung, siapa tahu jawaban Kak Ola itu emang bisa dibikin referensi, nanti bisa diambil lah. Coba dari Kak Ola dulu itu inner beauty itu gimana sih? Tadi kayak yang aku bilang. Yang ada di diri Kak Ola. Oke ya. Inner beauty kalau dari diri aku sendiri ya, aku tuh lebih ke berusaha menyalurkan energi positif ke orang-orang di sekitar aku. Kayak misal nih ya, lagi lesu, lagi apa, ntar diajak ngobrol, entah kita dengerin cerita mereka gitu. Jadi bisa kayak oh ada kita itu kayak bikin mereka tenang, bikin mereka seneng gitu. Jadi itu kayak membawa vibe positif. Yes, betul. Vibe yang contoh nih kawan, gimana nih? Iya. Gimana hari-harimu gini? Jadi orang tuh kayak wah, ini orang asik banget nih. Ini orang tuh kayak bawaannya kok kayak gimana ya? Kayak Positifnya baik ya. kayak positif banget, baik banget gitu. Gitu ya, ini dari Kaula kan. Sekarang dari siapa nih? Kak Siva dulu. Kak Siva dulu deh. Kalau dari saya itu kalau inner beauty itu kan kecantikan ya Kak. Nah semisal nih oh itu kok kakaknya cantik banget, ganteng. Nah kita minder. Harusnya kita lebih percaya diri pada diri kita sendiri. Kalau kita tuh kecantikannya seperti itu gitu Kak. Lebih menurut ke jangan minder, jangan insecure. Jadi kayak seperti itu. gimana ya? Lebih tepatnya kayak gimana Kak? Supaya lebih signifikannya. Lebih percaya diri sih. Lebih Nah, percaya diri gitu Iya. ya. Jadi kayak percaya pada diri kita sendiri, Iya. terus ya kita kayak harus support diri sendiri Iya. juga gitu ya. Jadi orang yang positif. Iya, kayak benar. membawa hal-hal Aura atau- yang baik. Aura atau kebaikan yang baik pada diri kita sendiri. diri kita. Jadi nanti kan bisa berdampak sama orang lain juga. Iya, kan? benar. Kalau kita baik, kalau aura kita baik, itu juga berdampak pada orang lain. Sekeliling kita. Orang sekeliling kita gitu loh. Iya. Nah sekarang dari Kak Anissa nih yang terakhir nih. Kak udah ada referensi kan tadi dari kedua kakak-kakak ini. Oke, kalau menurut saya sih lebih ke jaga sikap ya, kayak etika gitulah. Kayak jangan terlalu adjust gitu loh. Jujur boleh, tapi ya jangan terlalu. Jangan terlalu banget itu ya. Biar menjaga perasaan orang lain gitu lah. Jadi orang lain itu juga bisa berbaik baik ke kita gitu.
Jadi kayak intinya berbuat baik Iya. pada intinya gitu ya. Pada intinya itu kita harus berbuat baik karena itu juga akan kembali pada diri kita sendiri kan ya. Ini dari tadi nih pembahasan kita cukup menarik ya dari Kak Syifa, Kak Ola maupun Kak Anissa. Mungkin Kak Syifa, Kak Ola atau Kak Anissa itu bisa nge-share trik and tipsnya itu gimana? Apa tips and trik menjadi orang sukses itu mungkin, atau yang kita intinya itu yang kita bahas tadi itu loh. Iya. Tips and triknya apa kira-kira? Kalau boleh di-share ya sama teman-teman yang menonton di sana. Baik. Dari mana dulu saya? Ya dari Syifa dulu ya. Baik, kalau dari saya tip and triknya jangan mudah putus asa, tekuni terus semangat agar bisa menjadi orang yang sukses dan terus berkembang di dunia bisnis seperti itu. Wah ini. Nah sekarang kan Kak Syifa udah nih. Nah untuk dari Kak Ola deh, gimana? Oke teman-teman, aku bakal nge-share nih tips and trick dari aku buat kalian-kalian yang nonton. Kalau dari aku sih yang tadi udah disampaikan Kak Syifa, aku ambil sedikit ya poinnya. Boleh, silakan Kak. Itu ada, kalian harus terus semangat, tekun, ulet. Terus habis itu kalian juga kalian boleh menerima kritik, tapi untuk hujatan-hujatan itu jangan diambil hati karena itu nggak berpengaruh apa-apa gitu. Ambil sisi positifnya aja gitu. Terus sabar, jangan takut mencoba, jangan takut gagal gitu. Intinya kalian tuh selalu berusaha. Dan kalian tuh jangan terlalu banyak memikirkan omongan orang lain deh. Karena yang berjuang itu dari kalian sendiri. Betul. Ya, buang semua kata-kata komentar jelek dari orang lain. Yang penting kalian tuh yakin sama diri kalian sendiri. Betul. Bagus nih, menarik nih dari Kak Ola nih. Nah yang terakhir nih Kak Anissa nih. Oke, kalau dari saya tuh tips and triknya itu yang sesuai yang dijelaskan sama Kak Syifa dan Kak Ola ya. Aku mau menambahkan sedikit. Kalau menurut aku itu kalau komentar orang lain itu jangan dibuang mentah-mentah. Bisa kita terima tapi kita saring lagi gitu loh. Kayak kritik mereka itu buat motivasi kita lebih maju lagi gitu. Jadi buat mendorong kita gitu ya, buat nge-push diri kita gitu ya. Nah, kalau mau mulai usaha menurut saya itu kita dalami dulu karakter kita. Kita tuh ada di fashion mana? Di fashion mana? Passion ya, passion mana gitu. Gitu. Jadi lebih mudah gitu kan, karena kita udah agak menguasai gitu. Nah, terus ditekuni, jangan takut gagal. Lebih baik gagal daripada tidak memulai sama sekali. Itu betul sekali yang dikatakan Kak Anissa. Lebih baik itu kayak kita tuh mencoba dulu deh. Daripada kita nggak mencoba sama sekali. Jangan ada pikiran terus, ntar ini gagalin. Nah kalau gagal kita usaha terus dong. Kita harus tetap semangat. Bangkit lagi. Tapi jangan lupa juga berdoa ya. Iya, itu yang nomor satu ya. Nomor satu ya, berdoa, tekun, ulet, disiplin. Jadi kita kan ini udah di penghujung acara nih. Kita udah selesai. Sebelum itu aku mau minta maaf nih buat kakak, dari Kak Syifa, untuk Kak Ola, untuk Kak Anissa. Apabila ada tutur kataku tuh yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ya, terima kasih juga udah diundang di podcast. Buat kalian yang nonton ini, yang nonton dimanapun lah, mau di dunia mana mungkin lagi nongkrong lagi tiduran, apa lagi ngapain gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh subscribe, di-share juga ya. Juga boleh enggak sih ya. Boleh subscribe boleh, karena itu ya tergantung kalian sendiri ya. Tapi kalau share ya, wajib. Inilah tadi tips and triknya dari kakak-kakak kita. Komen ya guys, bantu kita untuk mendapatkan nilai yang baik. Komen-komen yang baik lah. Ya, kasih komen positif. Terima kasih nih buat kalian udah nonton. Aku Agista Abdul Fakih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita, yaitu podcast Obral. Selanjutnya.